Taiwan mendadak membuat Asia geger. Negara maju yang selama ini dikenal sebagai raksasa teknologi dunia itu kini dikabarkan mulai mengurangi pekerja asal India dan di saat yang sama justru membuka peluang besar-besaran untuk pekerja Indonesia. Bukan jumlah kecil, sekitar 10.000 pekerja. Indonesia diproyeksikan akan direkrut untuk mengisi berbagai sektor industri di Taiwan. Kabar ini langsung memancing perhatian internasional dan menimbulkan satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Taiwan? Kenapa negara dengan industri modern seperti Taiwan tiba-tiba mengambil keputusan besar terhadap tenaga kerja asing mereka? Dan yang paling mengejutkan, kenapa Indonesia justru dianggap sebagai pilihan terbaik? Kalau melihat kondisi Taiwan saat ini, sebenarnya negara itu memang sedang menghadapi krisis tenaga kerja di sektor manufaktur. Taiwan adalah salah satu pusat industri teknologi paling penting di dunia. Banyak produk elektronik global mulai dari chip komputer, komponen smartphone, alat otomotif modern hingga perangkat digital canggih diproduksi di sana. Bahkan beberapa perusahaan teknologi terbesar dunia sangat bergantung pada industri Taiwan untuk menjaga rantai pasok global tetap berjalan. Namun di balik kemajuan industrinya, Taiwan menghadapi masalah serius. Jumlah tenaga kerja lokal untuk sektor manufaktur terus menurun. Anak muda Taiwan sekarang lebih memilih bekerja di bidang kreatif, startup digital, kantor modern, atau sektor teknologi berbasis komputer, dibanding harus bekerja di pabrik dengan tekanan kerja tinggi. Akibatnya, industri Taiwan sangat bergantung pada pekerja migran dari berbagai negara. Asia, selama bertahun-tahun, Taiwan mendatangkan pekerja dari Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand, hingga India. Mereka menjadi tulang punggung banyak pabrik besar di negara tersebut. Tetapi belakangan ini, situasinya mulai berubah drastis. Sejumlah pengusaha Taiwan disebut mulai mengeluhkan performa sebagian pekerja asal India yang dianggap kurang sesuai dengan budaya kerja industri Taiwan. Masalah pertama yang paling sering dibahas adalah soal disiplin waktu. Dunia manufaktur Taiwan berjalan dengan sistem yang sangat ketat. Setiap lini produksi bekerja berdasarkan jadwal presisi. Jika satu pekerja terlambat, dampaknya bisa menjalar ke seluruh proses produksi. Dalam industri modern, waktu benar-benar dihitung sampai detail terkecil. Karena itulah kedisiplinan menjadi hal yang sangat penting. Beberapa laporan menyebutkan ada pekerja yang sering datang terlambat atau bahkan tiada masuk kerja tanpa pemberitahuan yang jelas. Bagi budaya kerja Taiwan yang terkenal sangat disiplin, hal seperti ini dianggap masalah besar. Bukan hanya merugikan perusahaan, tetapi juga mengganggu ritme kerja seluruh tim. Kemudian muncul isu kedua yang jauh lebih sensitif, yaitu soal kebersihan dan kerapian lingkungan kerja. Taiwan dikenal memiliki standar kebersihan industri yang sangat tinggi. Banyak area pabrik di sana bahkan terlihat sangat bersih seperti laboratorium modern. Namun beberapa manajer pabrik mengeluhkan adanya area kerja yang menjadi kurang terawat, peralatan yang tidak dikembalikan ke tempat semula, hingga kebiasaan menjaga kebersihan yang dianggap belum sesuai dengan standar perusahaan. Tentu saja masalah ini tidak bisa digeneralisasi kepada semua pekerja India. Banyak juga pekerja yang bekerja dengan baik dan profesional, tetapi rumor seperti ini sudah terlanjur menyebar luas di kalangan pengusaha Taiwan. Dalam dunia industri, persepsi kadang bisa sangat mempengaruhi keputusan bisnis. Belum berhenti sampai di situ, muncul pula persoalan adaptasi budaya kerja. Taiwan memiliki kultur industri yang sangat menghargai harmoni tim, struktur hierarki, dan komunikasi yang rapi. Sejumlah laporan menyebutkan adanya gesekan antar pekerja yang membuat suasana kerja menjadi kurang nyaman. Kombinasi berbagai persoalan inilah yang akhirnya membuat sejumlah asosiasi pengusaha Taiwan meminta pemerintah mereka mengevaluasi program perekrutan tenaga kerja dari India. Dan keputusan yang diambil benar-benar mengejutkan banyak pihak. Taiwan mulai mengurangi kontrak pekerja India dan mencari negara lain yang dianggap lebih cocok dengan kebutuhan industri mereka. Disinilah nama Indonesia mulai muncul sebagai kandidat utama. Banyak pengusaha Taiwan ternyata memiliki penilaian yang cukup positif terhadap pekerja asal Indonesia. Bahkan reputasi pekerja Indonesia di Taiwan disebut cukup baik dibanding beberapa negara lain. Salah satu alasan terbesarnya adalah etos kerja. Pekerja Indonesia dianggap rajin, tahan banting, dan mampu bekerja dalam tekanan tinggi. Dalam dunia industri yang ritmenya cepat dan penuh target, karakter seperti ini sangat dibutuhkan. Selain itu, pekerja Indonesia juga dinilai lebih mudah mengikuti aturan perusahaan. Banyak perusahaan Taiwan menganggap pekerja Indonesia cukup disiplin dalam soal waktu, mengikuti SOP, serta menjaga ritme kerja.
Hal-hal yang terlihat sederhana, seperti datang tepat, waktu ternyata memiliki nilai yang sangat besar dalam dunia industri modern. Fing Mannery. Budaya masyarakat Indonesia juga dianggap cocok dengan lingkungan kerja Taiwan. Banyak pekerja Indonesia disebut terbiasa menjaga kebersihan, area kerja, dan memiliki budaya gotong royong yang kuat. Mereka cenderung mau bekerja sama dan menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Hal ini membuat suasana kerja menjadi lebih stabil dan harmonis. Kemampuan adaptasi juga menjadi salah satu nilai tambah terbesar pekerja Indonesia. Banyak dari mereka rela belajar bahasa Mandarin dasar demi mempermudah komunikasi di tempat kerja. Mereka juga dianggap lebih menghormati budaya lokal Taiwan sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat dan perusahaan di sana. Dalam dunia industri internasional, kemampuan adaptasi seperti ini sangat penting karena perusahaan membutuhkan pekerja yang cepat, menyatu dengan sistem kerja mereka. Karena alasan-alasan inilah Taiwan mulai membuka peluang besar bagi Indonesia. Sekitar 10.000 pekerja diperkirakan akan direkrut untuk berbagai sektor industri, seperti elektronik, tekstil, otomotif, hingga pengolahan makanan. Ini tentu menjadi kabar besar bagi Indonesia. Ribuan keluarga berpotensi mendapatkan sumber penghasilan baru. Devisa negara juga bisa meningkat karena para pekerja nantinya akan mengirim uang ke kampung halaman mereka. Banyak orang Indonesia kini mulai melihat Taiwan sebagai salah satu tujuan kerja paling menjanjikan di Asia. Selain gajinya relatif tinggi, fasilitas kerja di sana juga dianggap cukup baik dibanding beberapa negara lain. Apalagi kebutuhan tenaga kerja. Taiwan diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Namun di balik kabar baik ini muncul pula reaksi keras dari India. Pemerintah India disebut kecewa dengan langkah Taiwan yang dianggap terlalu menyudutkan pekerja mereka. Beberapa pejabat India bahkan menilai keputusan tersebut diskriminatif karena dianggap menggeneralisasi. Semua pekerja hanya berdasarkan beberapa kasus tertentu saja. Mereka meminta Taiwan melakukan evaluasi secara lebih adil dan tidak menciptakan stigma negatif terhadap pekerja. India secara keseluruhan. Situasi ini akhirnya berkembang menjadi pembahasan yang lebih besar tentang persaingan tenaga kerja di Asia. Negara-negara sekarang tidak hanya bersaing dalam bidang ekonomi dan teknologi, tetapi juga dalam kualitas sumber daya manusia. Negara yang memiliki tenaga kerja disiplin, cepat belajar, profesional, dan mudah beradaptasi akan lebih dilirik oleh negara industri maju. Indonesia sendiri sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar dalam situasi ini. Jumlah penduduk usia produktif Indonesia sangat besar. Bonus demografi yang dimiliki, Indonesia bisa menjadi kekuatan luar biasa jika kualitas sumber daya manusianya terus ditingkatkan. Jika pendidikan, pelatihan kerja, dan etos profesional terus diperbaiki, bukan tidak mungkin pekerja. Indonesia akan menjadi salah satu yang paling diburu di dunia. Pemerintah Indonesia pun mulai menyambut peluang ini dengan cukup serius. Mereka menyadari bahwa kesempatan seperti ini bisa menjadi keuntungan ekonomi besar bagi negara. Namun di sisi lain ada tanggung jawab besar yang juga harus dijaga. Pemerintah disebut mulai menyiapkan berbagai pelatihan khusus bagi calon pekerja sebelum diberangkatkan ke Taiwan. Mulai dari pelatihan keterampilan teknis, bahasa Mandarin dasar hingga etika kerja profesional. Karena bagaimanapun juga, nama baik pekerja Indonesia di luar negeri harus benar-benar dijaga. Reputasi internasional sangat penting dalam dunia kerja global. Sekali suatu negara kehilangan kepercayaan, dampaknya bisa sangat panjang. Kesempatan kerja bisa menurun, dan citra tenaga kerja nasional bisa rusak di mata dunia. Meski begitu, ada juga pihak yang mengingatkan agar Indonesia tidak terlalu cepat bangga. Aktivis buruh menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran tetap harus menjadi prioritas utama. Selama ini masih banyak kasus pekerja migran yang mengalami masalah di luar negeri, mulai dari gaji tidak dibayar, jam kerja berlebihan, hingga perlakuan yang tidak manusiawi. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya fokus mengirim tenaga kerja sebanyak mungkin, tetapi juga memastikan keselamatan, hak, dan kesejahteraan mereka benar-benar terlindungi. Jangan sampai peluang ekonomi besar justru berubah menjadi masalah sosial baru. Di tengah semua perdebatan ini, satu hal yang jelas adalah dunia kerja global sedang berubah sangat cepat. Negara maju kini tidak hanya mencari pekerja murah, tetapi pekerja yang memiliki karakter kuat, disiplin, mampu bekerja dalam tekanan, dan bisa menjaga profesionalisme. Taiwan mungkin hanya salah satu contoh kecil dari perubahan besar yang sedang terjadi di Asia. Dan kali ini, Indonesia sedang mendapat sorotan positif. Pertanyaannya sekarang,
Apakah Indonesia benar-benar siap memanfaatkan peluang besar ini? Ataukah kita justru akan lengah dan kehilangan kesempatan emas yang sudah ada di depan mata? Karena pada akhirnya, persaingan masa depan bukan hanya soal siapa negara paling kaya, tetapi siapa yang memiliki manusia paling siap menghadapi dunia modern. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।